Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan meneruskan tentang tulah-tulah di Mesir. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, memelihara kami, memimpin kami. Kau juga menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal kuda-kuda, roh maut dan keramat, roh malaikat roh maut, roh segala penyakit apapun dari ujung rambut ujung kaki termasuk COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan darah Oma Allah dari Yesus Kristus Tuhan, dengan darah Oma Allah dari darah Yesus Kristus Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar kami hidup dalam kehendak Tuhan, dalam hidup dalam kesucian kekudusan, dibersihkan, disucikan kekudusan oleh darah Oma Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus mengajari kami Tuhan dalam untuk membelajarkan tentang tulah kedua. Urapi hamba menyampaikan dan urapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini malam ini kita membahas tentang tulah kedua, yaitu katak. Itu ada di Keluaran 8 1 sampai 15. Kita baca ya. Keluaran 8 1 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tokatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir." Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah Tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dan dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkai bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi ada konsekuensi bahwa di sini ada tindakan Firaun yang tidak mau ya untuk melepaskan bangsa Israel. Ya, banyak katak yang sudah diberikan kepada Firaun ya dari Tuhan karena Firaun berkeras hati. Ya, banyak katak. Bayangkan kalau katak sampai di dalam rumah kita sebanyak sekali, rasanya seperti apa ya. Dan katak ini termasuk hewan yang disembah juga sama bangsa Mesir. Jadi tujuan Tuhan itu supaya bangsa Mesir juga tidak menyembah dewa-dewa yang menyerupai katak gitu ya. Jadi di sini konteksnya adalah bahwa katak ini melambangkan roh najis, roh nubuat palsu. Ya, jadi kita belajar dari situ, kita harus tahu bahwa katak-katak ini
ada melambangkan kenajisan ya, nubuat-nubuat palsu di bangsa Mesir. Ya, mereka menyembah katak juga, dan katak yang begitu banyak ini menyebabkan mereka tidak lagi akan arah menyembah katak, itu maksudnya ya. Jadi waktu itu Firaun sudah sadar, minta didoakan supaya kataknya dilenyapkan. Musa sudah bersuruh kepada Tuhan untuk dilenyapkan. Setelah lenyap kataknya, ternyata Firaun tetap berkeras hati ya. Inilah seorang raja Firaun yang beda sekali dengan Firaun yang waktu zaman Yusuf ya. Makanya kita ini jangan pernah sampai mengeraskan hati, karena mengeraskan hati adalah sifat yang seperti Firaun ini ya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau cukup baik-baik kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kata-kata ini Tuhan adalah segala kenajisan dan nubuat palsu. Biarlah kami hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, pikiran, perkataan, perbuatan kami oleh dibasuh dengan darah Allah Yesus Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau menjadi anak-anak-Mu yang penurut, tidak berkeras hati, mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami pada malam hari ini Tuhan tidurnya nyenyak. Bangunkan besok pagi jam 4 atau jam 5 pagi dengan tubuh disegarkan untuk saat teduh. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur kami yang nyenyak ini. Jauhkan dari segala kematian dini, roh kematian, roh henti napas, jantung, segala penyakit apapun, roh mimpi buruk, roh pikiran kotor, dipatahkan kuasanya dengan darah anak nobalah dari Yesus Kristus Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini dengan berkat dari Allah Bapa yang melimpah-limpah, kasih karunia yang melimpah-limpah, anugerah Bapa yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan anugerah Bapa yang melimpah-limpah, kasih karunia Bapa melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Ya, sampai besok malam lagi kita akan bahas tulah ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.